Ketika saya menjelaskan ke banyak orang, ketika bertemu dengan banyak orang, saya menjelaskan mengenai diet itu dan khasiatnya, dampaknya, dan ketika melihat saya sendiri juga ada perubahan ketika melakukan diet itu, mereka sangat tertarik. Kemudian saya jelaskan panjang kali lebar kali dalam, ya. Ternyata mentok di diet ini tidak makan nasi. Saya sudah sekian tahun tidak makan nasi. Maka respon orang yang mendengar ini tentu saja, wah, diet ini diet ekstrim, diet yang sulit dilakukan, ya. Karena saya ini tidak bisa kalau nggak makan nasi. Kalau nggak makan nasi, ya lemes, ya. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa aktivitas nantinya. Kalau saya belum kemasukan nasi, itu belum makan namanya. Atau kalau saya nggak makan nasi, maka lambung saya jadi kambuh, mah jadinya. Atau alasan lain bahwa ini diet yang salah. Mengapa diet yang salah? Karena kita kan makanan pokoknya adalah nasi. Di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi. Mengapa dilarang? Padahal kakek nenek kita, ya kan, orang tua kita itu sudah makan nasi bertahun-tahun juga tidak apa-apa, ya kan? Nah, inilah yang sulit sekali untuk melaksanakan diet itu karena harus menghindari nasi, tidak makan nasi. Padahal dengan diet keto atau diet rendah karbohidrat itu manfaatnya sangat banyak sekali karena saat ini banyak penyakit yang disebabkan oleh konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi. Ditambah dengan adanya nasi yang juga karbohidrat, tentu saja sangat tinggi. Dan perlu diketahui juga bahwa beras sekarang ini berbeda dengan beras zaman-zaman dahulu. Beras yang sekarang ini, terutama beras untuk nasi putih itu, kadar seratnya juga sangat rendah. Tidak setinggi pada kakek nenek kita yang dulu itu kan. Jadinya, sehingga kadar karbohidratnya atau gula darahnya nanti yang dihasilkan juga sangat tinggi untuk beras-beras kekinian ini, ya, atau nasi kekinian ini. Tetapi sekali lagi, sangat sulit sekali meninggalkan nasi. Lalu bagaimana ingin sehat, ingin kurus, atau ingin langsing, atau ingin mengatasi obesitas, tapi janganlah kalau menghindari nasi ya nggak harus pakai nasi. Nah, inilah bagaimana jadinya. Ya, saya sebagai dokter tentu saja harus memberikan solusi bagi banyak orang ya, terutama orang-orang yang ingin sehat. Tentu saja harus dibantu. Nah, inilah tantangan bagaimana kompromi terhadap diet ini ya. Tetap makan nasi, tapi targetnya adalah berat badan bisa turun, langsing, dan juga sindrom metabolik yang sering saya bahas di dalam channel ini, itu bisa teratasi juga, tapi tetap makan nasi. Bagaimana solusi? Setelah merenungkan beberapa saat, memikirkan solusinya bagaimana ya? Ah, ini mungkin hal ini bisa kalian coba untuk dilakukan, ya. Tetap makan nasi, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Yang pertama adalah stop cemilan, stop makan junk food, ya. Karena makanan modern saat ini, makanan junk food, fast food, itu makanan modern banyak mengandung karbohidrat, terutama karbohidrat olahan, atau yang dikenal sebagai ultra processed food. Makanan yang diproses panjang, sehingga kita tidak tahu bahannya apa itu awalnya. Bentuknya bagaimana juga nggak tahu. Tapi di depan kita sudah terbentuk tersaji makanan yang kita tidak bisa bayangkan asal-muasalnya. Itulah ultra processed food. Semakin kamu tidak mengerti asal-muasal bahannya ini, maka semakin kamu mengetahui bahwa itu adalah ultra processed food, proses yang panjang sekali. Dan itu tinggi karbohidrat, akan tinggi gula jadinya. Ya. Nah, stop makanan-makanan junk food ini. Minuman junk food, minuman bersoda, minuman yang soft drink, sebaiknya stop. Semua stop. Itu syarat pertama. Ya. Kemudian syarat kedua, hindari makanan bertepung, karena tepung itu termasuk karbohidrat yang mudah diubah menjadi gula di dalam tubuh ini, menjadi gula darah, dan itu menjadi problem bagi tubuh ini. Stop semua makanan bertepung. Nah, sekarang ini kan makanan kan hampir semua bertepung, terbuat dari tepung, atau dibalut dengan tepung, diselimuti tepung, ya, semua bertepung. Hindari itu, ya. Semua makanan, bahkan minuman ini pun juga berasal dari tepung, ya. Misalnya kamu beli jus alpukat atau jus buah tertentu, ya, ternyata dijual atau diproduksi dan disebut sebagai powder drink. Tidak ada alpukatnya, tapi bisa menghasilkan
jus alpukat ya, rasa alpukat persis. Jadi ternyata itu powder dari tepung juga. Nah, hindari semua makanan bertepung. Pilihlah makanan rumahan yang alami. Itu syarat keduanya, hindari makanan bertepung. Kemudian syarat yang ketiga adalah kita masuk ke main course-nya, makanan utamanya. Nah, makanan utama ini kamu kan minta harus ada nasi. Oke, silahkan pakai nasi. Dan usahakan mengurangi porsi nasi secara bertahap. Ya, kalau bisa ya hanya 50 gram saja per harinya untuk karbohidrat itu. Yes, nanti saya beritahukan ya standarnya berapa sih 50 gram itu. Ya, kurangi porsi nasi. Yang penting ada nasi kan, ya. Kemudian hindari menumpuk karbohidrat dengan karbohidrat. Bersamaan makannya karbohidrat dengan karbohidrat. Contoh kalau sudah ada nasi, jangan mencampur dengan mie, ya. Kalau kamu milih mie, maka sebaiknya nasinya di skip. Jangan ambil nasi. Nasi jangan campur dengan mie. Nasi jangan dicampur dengan kerupuk, karena kerupuk itu tepung, dan itu akan menghasilkan gula di dalam tubuh ini. Pilih satu karbohidrat saja, yaitu nasi. Jangan campur dengan karbohidrat yang lainnya. Hindari juga karbohidrat yang lainnya seperti umbi. Kemudian hindari juga jagung. Itu karbohidrat juga. Jadinya kamu harus memilih karbohidrat mana yang kamu pilih, dan kamu pilihanmu adalah nasi. Jadi cukup tentukan satu karbohidrat saja, yaitu nasi. Kemudian yang lain di dalam piring itu kamu bisa tambahkan juga sayuran, ya. Sayuran yang berwarna hijau ataupun sayuran yang brokoli, bunga kul, yakul itu bisa, ya. Atau inilah sayuran yang diperbolehkan untuk dikonsumsi karena seratnya tinggi, ya, kadar karbohidratnya relatif rendah. Nah, inilah sayur-sayur itu, ya. Kamu bisa screenshot layar ini supaya kamu tahu daftar sayur yang diperbolehkan. Kemudian bagaimana dengan buah, ya? Biasanya orang Indonesia itu setelah makan buah. Oke, itu bagus, nggak masalah. Asal hanya sepotong saja, ya. Kalau bisa sepotong kecil, ya, untuk pencuci mulut saja, ya, ketika di akhir hidangan setelah makan. Ya, pilihlah buah-buah yang tidak banyak karbohidrat, ya. Contohnya alpukat, ya, itu banyak lemaknya. Justru stroberi, ya, yang rasa kecut itu rendah karbohidratnya. Pilihlah seperti itu. Hindari buah-buah yang rasa manis, ya, yang banyak mengandung air tentunya seperti semangka, itu kadar gulanya tinggi, ya. Karena itu hindari kalau bisa seperti itu, ya. Perbanyak lauk-lauk hewani di dalam piringmu itu, ya. Jadi kamu masih makan nasi meskipun jumlahnya dikurangi. Bila kamu ada banyak protein, dalam ini berasal dari hewani, maka kamu akan cepat kenyang dan rasa kenyangnya akan lama. Itu komposisi piring, ya. Ada nasi tanpa karbohidrat yang lain, tambah sayur, ya. Sayurnya boleh kamu makan sepuasmu, kemudian buah sedikit, kalau bisa skip buah, kemudian protein hewaninya atau lauk hewaninya kamu perbanyak. Itu adalah cara-cara diet yang sehat yang bisa menurunkan berat badanmu bagi obesitas ataupun mengatasi sindroma metabolik, ya. Itu adalah upaya kompromi, diet kompromi, gitu, ya. Silakan lakukan. Tapi bagi kamu yang sudah terbiasa dengan diet keto, lebih baik teruskan saja, ya. Dan baik-baik kamu yang diet keto maupun diet kompromi ini, sebaiknya imbangi juga dengan intermittent fasting. Karena intermittent fasting itu adalah utamanya, ya, penyembuhnya, the healer, ya. Dia yang menyembuhkan dan mengatur kembali tubuh kita yang sudah terjadi kerusakan dan gangguan ini, dikembalikan pada settingan pabrik lagi oleh puasa atau intermittent fasting. Itu yang utama. Semoga diet kompromi ini bisa menjawab Anda bagi kamu yang mau makan nasi, nggak bisa meninggalkan nasi, ya. Tips ini bisa kamu lakukan dengan harapan berat badanmu bisa turun, tercapai berat badan yang normal, tingkat perut yang normal, sindroma metabolik teratasi. Terima kasih sudah menyaksikannya. Bila tayangan ini bermanfaat bagi kamu bisa bagikan kepada yang lainnya juga, ya. Salam saya dari saya, Dr. Roy. Stay healthy. Stay tune di channel ini agar kamu tidak ketinggalan info-info kesehatan yang menarik dan praktis. Salam saya dari saya, Dr. Roy.